Halo guys, waduh, ketemu lagi nih sama aku. Tapi kayaknya kok aku cuma sendirian ya hari ini ya. Waduh, gimana kalau aku panggilin temanku nih guys, biar kita lebih rame kayak gitu. Oke, langsung aja aku bakal panggil temanku. 3, 2, 1, Loseferi. Hai, halo. Yeay, kembali lagi nih ya. Kembali lagi. Kayaknya hari ini kok Loseferi semangat banget nih. Oh harus dong, kita harus semangat terus. Kenapa kita harus semangat? Karena kita harus menularkan virus ini ya, virus positif. Oh baik. Buat teman-teman yang masih di rumah saja. Yes. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan nggak saya? Oke, kita Ya? memuji Tuhan. Betul banget nih. Betul. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena untuk pengucapan syukur kita pada Tuhan. Betul. Dan juga respon kita. Ingat ya, kita sudah belajar tentang seri ibadah ini. Bersyukurlah, mari kita menaikkan pujian ini bersama dengan penuh sukacita. 1, 2, 3, come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua lompat, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mau katakan, come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sekali lagi katakan, akan bersorak. Semua siap lompat, come on, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah, come on, kepada Tuhan. Semua yang di rumah kita tepuk tangan sama-sama yuk. Sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Semua katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, yeay. Kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk kesempatanmu kami boleh berkumpul sekali lagi di tempat ini untuk boleh mengikuti ibadah ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang boleh pimpin dan sertai setiap dari kami, supaya kami boleh sama-sama belajar mengenai firman-Mu ya Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sen, pernah bayangin gak sih kira-kira kamu itu
kasih Allah buat kamu secara pribadi seberapa besar? Wah, menurutku sih besar ya kayaknya. Oh gak besar ya, tapi besar gitu ya? Besar. Oke, Betul. kenapa kok bisa besar? Karena Tuhan ini terlalu baik. Gitu. Terlalu baik. Jadi kenemenan berarti ya? Iya, kenemenan. Keterlaluan Tuhan ini ya? Baik, gak bener Tuhan ya? Keterlaluan baik. Keterlaluan ya? Wah gak bener Tuhan ini, nanti kita marah sama Tuhan. Gak baiknya keterlaluan ya? Ya. Oke teman-teman semua yang di rumah, betul. Baiknya Tuhan itu saking keterlaluannya, pakai banget gitu ya. Kita itu tidak mampu atau kita tidak bisa membalasnya. Oleh karena itu, kita akan menaikkan pujian ini menjadi respon kita kembali. Bahwa kasih Allah bagi kita tidak dapat dilukiskan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami membawa segala pengakuan kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, kami manusia yang tidak layak. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang kasih-Nya begitu luas, kasih-Nya begitu luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang Tuhan boleh berikan pada setiap masing-masing kami. Dan kami percaya Tuhan, semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu. Tuhan, kami mau menyerahkan semua dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh mengampuni kami, menyucikan, dan Kau sendiri yang boleh menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah syukur dan berdoa. Amin.
Sean, hari ini itu kita mau ngapain ini? Mau denger cerita apa lagi? Nah, minggu lalu lu salah kan? Kayaknya ini hari ini bakal salah lagi nih kayaknya. Kayaknya salah lagi. Salah lagi. Waduh, kok bisa salah lagi? Aku memang ini kurang memperhatikan orang. Waduh, nah oleh karena itu teman-teman yang di rumah jangan sampai kalian nggak ikutan. Betul, Nah, jangan niru saya teman-teman. betul, bertobat ya, berubah. Hari ini Sean, kita mau nge-zoom bareng. Nge-zoom Nge-zoom, bareng. wah Kayaknya menarik ini. menarik karena belum pernah ini kita diskusi via Zoom. Wow. Nah tentunya kita punya narasumber. Nah, bukan Losoferik lagi. Karena bosan nanti Losoferik. Nah, hari ini narasumber kita berbeda. Siapa nih? Mau tahu? Mau tahu dong. Nanti dulu kita mau nyanyikan sebuah pujian. Biarlah pujian ini menjadi theme song kita. Kita diingat kembali bagi Yesus. Kita mau menyerahkan seluruh diri kita, hidup kita ke dalam tangannya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap diriku milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap diriku milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpahu, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap diriku milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap diriku milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Sian, gak terasa kita sudah di penghujung ini. Ini serial terakhir tentang ibadah. Betul. Nah, di ujung. Maksudnya. Di ujung sana. Okay. Seperti tadi, Pak Soferik ngomong gitu ya. Kita punya tamu. Nah, ini tamu terakhir di serial ibadah. Berarti ini tamu spesial. Tamu spesial. Siapa dia? Losoferik. Oh bukan. Bukan tamu. Sudah gak spesial ya. Tapi orang ini jauh-jauh ya. Dari Malang gitu ya. Siapa dia?
Kita lihat sama-sama ya. Oke. Loso Marji. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, guys, hari ini kita ketemu nih temu spesial yang tadi Loso Ferry sudah ngomong. Nah, siapa dia? Siapa, Sen? Lause Marji. Wow. Halo, selamat pagi. Welcome, Loso Marji. Wah, Terima seru kasih. sekali ya. Episode ibadah ini tamu kita macam-macam, beda-beda. Ada yang ganteng sampai yang cantik gitu ya. Jadi kita mau seru-seruan tentunya hari ini. Nah, bicara tentang ibadah loh Marci, sebenarnya ini gini loh. Kita itu punya banyak unek-unek mungkin atau banyak pertanyaan yang ingin kita tanyain ini. Oh, gitu. boleh. Berharap loh Marci bisa nantinya jawab seperti itu ya. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa ini susah ini beritanya siapa lagi gitu ya. Oke, Loso Marji, mungkin biar kita nggak bingung gitu ya. Ibadah itu kan biasanya kita itu ibadahnya setiap hari Minggu. Nah, menjadi pertanyaan sebenarnya sih, kenapa kok hari Minggu gitu, nggak hari Sabtu, ada hari Senin gitu loh? Kok as always selalu kok Sabtu, Minggu gitu loh? Oke, nah saya mau ajak adik-adik, teman-teman semua kita buka Alkitab kita dulu ya. Kita buka di Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 8. Nah, kita buka dulu. Nah, teman-teman yang di rumah, yang di Zoom, boleh ikut baca sama-sama ya. Saya bacakan buat kita, terus teman-teman boleh ikut baca sama-sama di rumah. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, jadi Keluaran 20 ayat 8 ini perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Kita tahu ya 10 perintah. Nah, ini perintah keberapa? Ayo, ingat nggak? Keberapa ya? Ding 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 ding. Lupa ini. Mana sekolah minggu. Iya. Harus dihitung ini kayaknya. Sean tahu nggak ini Sean ini? Saya kayaknya yang ketiga kayaknya ya. Ketiga. Oh, tambah satu. Ini yang keempat ya. Keempat. Jadi Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengkhususkan satu hari untuk mereka itu beristirahat. Tapi bukan cuma istirahat-istirahatnya tidur-tiduran, rebahan aja, enggak. Tetapi mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka selama seminggu itu. Nah, orang Kristen mula-mula itu kan berasal dari bangsa Yahudi. Jadi mereka itu punya kebiasaan ini untuk mengkhususkan hari Sabat. Kalau hari kita tuh hari ketujuh berarti hari Sabtu gitu ya. Itu dikhususkan di mana mereka itu beristirahat, lalu mereka tuh mengingat kembali, beribadah kepada Tuhan, mengingat karya Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini, mereka pengikut Yesus, dan ketika Yesus itu bangkit di hari keberapa yo? Hari ketiga ya, setelah hari Jumat ketika Yesus disalibkan itu, berarti hari apa? Senin, bukan ya? Habis Jumat hari ketiganya hari apa? Yang kita Paskah itu hari apa yuk? Minggu kan? Minggu. Iya. Nah, hari Minggu Yesus bangkit, hari pertama. Maka itu ketika Yesus bangkit, orang-orang Kristen di abad mula-mula itu merayakan hari Minggu itu sebagai hari kebangkitan Tuhan. Mengingat lagi Yesus sudah bangkit. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya the Lord's Day, harinya Tuhan, hari ketika Tuhan bangkit. Nah, secara tradisi di sejarah juga orang-orang itu memaknai hari Minggu itu sebagai Paskah kecil. Jadi setiap kali mereka beribadah di hari Minggu, mereka mengingat apa sih? Mereka beribadah karena Yesus bangkit.
mereka jadi orang Kristen, mereka bisa berelasi dengan Tuhan karena apa? Karena Yesus bangkit. Mereka jadi umat pemenang, mereka jadi pilihan Tuhan, bukan karena mereka yang bisa atau mereka yang pintar, bukan, tapi karena Yesus sudah bangkit. Nah, itu sejarah singkatnya kenapa akhirnya sampai sekarang orang Kristen itu merayakan hari Minggu sebagai hari ibadah. Kita mengingat bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kita juga mengingat perintah Tuhan bahwa dari 7 hari, kita mengkhususkan 1 hari untuk beribadah. Nah, kalau dulu kan 6 hari kerja, 1 hari istirahat gitu ya. Tapi sekarang ingat nggak waktu itu rasanya Lause Probo itu cerita soal pit stop. Ayo ingat nggak? Yes, Ya. betul. Jadi kita perlu mengisi bahan bakar kita dulu berrelasi dengan Tuhan di hari pertama. Kita dikasih bekal supaya hari kedua sampai hari ke-7 itu kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam keseharian kita. Jadi kira-kira maknanya begitu. Oke. Wah, semakin terbuka sedikit ini. Terbuka sedikit, belum banyak. Masih terbuka sedikit. Nah, Lause Marji, kalau ngomong-ngomong apa ya, ibadah itu harus hari Minggu gitu ya. Terus kan kalau dulu kita ibadah itu kan bisa rame-rame gitu ya, ketemu di gereja. Nah, terus kalau sekarang kan sudah nggak bisa, cuman kita ya online aja, apalagi kalau di YouTube cuman lihat view-nya berapa gitu ya, nggak tahu benar-benar di waktu yang bersamaan atau enggak itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Apakah masih perlu atau enggak sih sebenarnya ibadah itu harus bersama-sama alias bareng-bareng gitu loh, Sumarji? Kalau kita lihat perintah yang dikasih oleh Tuhan kepada bangsa Israel di Quran 20 tadi, itu dikasihkan bukan untuk 1 orang loh. Tuhan nggak bilang, Musa kamu beribadah sendiri gitu, atau Harun kamu beribadah sendiri, enggak. Tapi Tuhan memberikan perintah itu untuk orang Israel. Jadi perintah itu untuk satu komunitas. Ya kalau waktu itu kayaknya Lause Probo ada ngomong soal komunal gitu, bersama-sama gitu. Nah, selain itu, ini kita buka Alkitab lagi ya di Yohanes 17. Nah, ini minta Nathan yang bacakan ya. Yohanes 17. Kita buka Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21. Nah, silakan Nathan boleh bacakan. Oke. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini adalah doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus itu pergi ke kayu salib. Nah, dalam doa ini Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Tapi kemudian di ayat 20 Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan dari murid-murid ini. Nah, itu termasuk kita kan? Dari murid-murid Yesus yang memberitakan Injil, mereka pergi ke ujung dunia, lalu berita itu diteruskan sampai kita sekarang menerima berita itu. Nah, apa doanya? Supaya semua menjadi satu. Gitu. Jadi kita itu sebagai orang percaya itu nggak bisa berdiri sendiri, itu nggak bisa. Yesus sendiri mendoakan kita supaya kita bersatu dengan orang-orang percaya yang lain. Supaya apa? Kita tuh merefleksikan bahwa Allah sendiri itu satu, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu, bersekutu sama-sama. Dan kita sebagai orang percaya itu adalah gambaran dari persekutuan yang indah. Nah, selain itu juga Paulus tuh pernah nulis begini loh, bahwa kita itu adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Makanya kalau kita beribadah, nggak bisa beribadah sendiri-sendiri. Nah, masalahnya sekarang ketika corona, kalau kita ngumpul, masalahnya kita bisa jadi ini menyebarkan virus gitu kan ya. Banyak yang bisa tertular gitu. Jadi sekalipun kita nggak bisa bersentuhan secara fisik, sekalipun kita tidak bisa bersama-sama di dalam satu tempat, perlu ada kebersamaan dalam satu waktu. Nah, makanya adik-adik ini kan Zoom-nya bareng-bareng kan.
Jadi walaupun kita nggak bisa, kenapa? Marji, termasuk teman-teman, bukan adik-adik aja. Oh iya, teman-teman remaja Ya. juga ya, betul. Teman-teman remaja juga, benar. Jadi walaupun kita itu nggak bisa kumpul dalam satu ruangan yang sama, tapi kita bisa dalam satu ruang virtual yang sama, waktunya sama-sama. Karena itu juga saya setuju banget kalau gereja kita kebaktiannya pakai live streaming. Nah, jadi jemaat itu aku nih bareng-bareng, walaupun nggak ada orang di samping kanan kiri, tapi dalam pikiran kita itu bersama-sama dalam satu ruang virtual. Kebersamaan itu, komunalnya itu yang tetap harus kita jaga. Gitu. Marji, Iya, kenapa Nathan? kalau kita sudah merasakan kebersamaan tuh sebenarnya ada lagi nggak sih yang perlu kita lakukan? Misalnya kita sudah ibadah bareng, apakah cuman ya puji-pujian sama-sama, dengar firman sama-sama, atau sebenarnya ada yang lain yang sebenarnya harus dilakukan karena kita sudah bersatu itu tadi. Oh iya, benar. Benar banget. Amsal kan bilang toh, kalau besi itu menajamkan besi, manusia itu menajamkan sesamanya. Ketika kita dalam satu tubuh Kristus, kita tuh sebenarnya saling menajamkan, dan itu nggak enak loh. Benar nggak sih? Nathan sama Sian mungkin yang di remaja yang sudah pernah pengalaman pelayanan bareng, terus kadang-kadang kita merasa, aduh orang ini kok gitu sih gitu lah ya. Tapi dari situ kita belajar apa? Kita sendiri diasah, kita dibentuk oleh Tuhan lewat teman-teman kita ini. Nah, susahnya lagi karena ada pandemi, kita kan nggak bisa bareng-bareng nih. Karena itu sebenarnya kesempatan kita untuk Zoom bareng, untuk kita komsel bareng di teman-teman remaja ya kan, itu kesempatan untuk kita tuh saling menguatkan, kita saling membentuk juga. Kalau ayo teman-teman yang punya sahabat di sini, kalau sahabat itu habis bertengkar terus masa aku nggak mau sama kamu lagi, nggak gitu kan. Justru dengan bertengkar, justru dengan kita berproses, bergesekan, kita tuh lebih saling kenal. Oh ternyata loh, Suklarik itu orangnya begini loh. Jadi nanti lain kali kita saling kasih masukan ya, kita saling menguatkan di dalam Tuhan gitu. Nah itu sih. Jadi mungkin gambarannya yang sering kita dengar itu kayak itu loh, arang. Tahu nggak kalau orang jual sate kan pakai arang tuh ya. Bara api itu kalau arangnya bareng-bareng itu apinya tambah gede, bener nggak ya? Betul. Tapi coba satu arang atau satu potong kayu itu kita tarik keluar dari kumpulannya itu, dia akan cepat mati. Bara apinya tuh akan cepat redup dan kemudian dingin. Nah itu gambaran kita gitu loh. Sebagai orang percaya, kita perlu terus bersama-sama, berkumpul, saling menajamkan, saling berproses. Memang nggak enak sih. Tapi disitulah kita jadi dewasa. Disitulah kita jadi saling saling menyemangati gitu loh. Ayo kita mau tambah setia lagi ikut Tuhan. Ayo kita mau tambah sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Nah kira-kira gitu. Ini membuat kita juga semakin berapi-api. Yes, benar banget. Jadi mungkin kalau kita merasa ibadah online ini sulit, terus merasa bosan, nggak semangat gitu, ya mungkin kita juga butuh itu tadi, kebersamaannya itu. Iya, dan itu nggak dirasakan cuma oleh kita tok loh. Banyak orang tuh merasakan, aduh capek ya lihat layar, aduh capek ya Zoom terus ya, tau kan? Dari Senin sampai Jumat Zoom, Sabtu Komsel Zoom, nanti Minggu Zoom lagi ya kan? Kita jadi zombie, lama-lama bukan zombie. Tapi mari kita melihat ada sebuah nilai, ada vitamin di balik dari Zoom ini. Memang caranya nggak enak buat kita. Kita minum obat kan juga nggak enak toh, ya toh? Minum vitamin kadang vitamin itu ya nggak enak rasanya. Tapi untuk kebaikan kita, untuk kesehatan rohani kita. Nah, kita perlu mendisiplin diri, gitu. Saling mengingatkan juga perlu. Oke. Semakin jelas nih. Berhubung dengan tentang ibadah tadi hari Minggu nih loh Sumarji. Berarti kalau zaman now itu kan zaman dulu gitu ya. Sabat gitu. Kalau zaman now, apa emang kita itu nggak boleh melakukan aktivitas? Berarti masalahnya gini, kalau kita ada tugas, PR, ini sabat, kita harus benar-benar menghormati gitu ya. Kita nggak boleh kerja gitu ya. Seperti apa kira-kira loh Sumarji? Ya, memang kalau kita mau melihat tradisi Yahudi itu aturannya banyak ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh apa gitu. Tapi kalau zaman ini mungkin kita nggak seketat itu juga ya. Kalau saya sih memaknainya begini,
apakah kita memang benar-benar menemukan sukacita di dalam Tuhan? Itu. Kalau kita sudah menemukan sukacita di dalam Tuhan, saya pikir nanti kalau memang ada PR, ada tugas yang harus diselesaikan, ya kita memang tetap harus selesaikan, begitu nggak? Apalagi ingat nggak, ibadah itu bukan cuma hari Minggu. Ayo ingat nggak? Tema pertama kita apa ya? Loh, saya tuh lupa ingat yang ibadah itu sama dengan rumusnya apa ya? Kok agak lupa. Apa sih itu? Apa? 1 plus berapa ya? Saya tahu saya mungkin. Hah? Betul ya, Sen ya? Saya 1 plus 1 mungkin ya. Iya, 1 plus 6. Ingat Roma 12 ayat 1 kan? Ketika kita merasakan kemurahan Tuhan, itu loh Suprobo tuh jelasin bagus banget itu. Ketika kita tuh merasakan kemurahan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, maka kita tuh akan mempersembahkan hidup kita seutuhnya sebagai hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya kan? Nah, sama ketika kita mengerjakan PR, kalau kita ngerjakannya nggak hari Minggu pun, tapi ngerjakannya dengan gini, aduh PR lagi, bosen gitu. Gak mau, males gitu. Itu juga sama aja bohong gitu kan ya. Tapi kalau kita mengerjakan hari Minggu, nggak hari Minggu pun, hari biasa, kita mengerjakannya dengan baik, saya pikir itu juga ibadah kita loh. Itu. Jadi, apakah Minggu harus ibadah toh? Nggak boleh belajar? Nggak gitu juga ya, nggak usah legalis gitu lah istilahnya ya. Jadi nggak perlu, wah kaku-kakuan, nggak boleh mengerjakan ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak sih. Tapi mari kita menikmati hari Minggu itu sebagai hari istirahat. Kalau ada tanggung jawab, ya tetap harus diselesaikan. Tapi selesaikannya juga jangan dengan bersungut-sungut gitu. Selesaikannya dengan sukacita. Oke. Tuh. Paham. Jelas. Makin jelas nih ya. Oke, tadi Sen kayaknya ada ngomong sama gue gitu ya. Mau tanya sesuatu. Sen tadi mau tanya apa nih? Silakan Sen, mungkin mau tanya. Tadi tuh aku sempat kepikiran loh, gimana kalau misalnya kita itu boleh nggak sih nggak ibadah gitu? No. Alasannya apa dulu? Ya mungkin kan ya daripada aku ibadah sendirian terus kayak males nanti nggak dapat apa-apa, bosen kayak gitu, mending nggak usah ibadah lah. Gitu. Oh, nah kalau itu alasannya ya beda. Jadi kita masih tertahu dulu kenapa kok tidak gitu. Jadi misalnya gini, ada beberapa orang kalau dulu onsite ya, waktu onsite ya, Laos itu kenal ada beberapa orang yang pengen banget ibadah, tapi mereka nggak bisa datang ke gereja. Karena apa ya? Karena mereka sakit. Atau karena memang kondisinya nggak bisa gitu loh. Ada orang-orang tertentu yang bisa dilarang gitu, nggak bisa ibadah. Terus, boleh nggak ibadah? Ya gimana lagi gitu loh. Nggak bisa ngomong toh, yang sakit harus tetap ke gereja. Nggak apa dibopong, ditandu gitu. Ya nggak gitu juga ya gitu loh. Tapi apa alasannya kita nggak beribadah? Kalau kita nggak beribadah karena malas ya balik lagi. Ibadah itu apa sih gitu loh? Ibadah itu kita berrelasi dengan Tuhan loh. Bukan supaya di absen guru sekolah minggunya, bukan ya. Nggak bisa gitu loh. Respon nih kayaknya. Nah itu betul, revelation respon itu benar loh, Erik, benar. Jadi karena Tuhan itu sudah baik, jadi kita beribadah kenapa? Kita mau bersyukur. Tapi kalau kita kita nggak kenal Tuhan itu siapa, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah kenal Tuhan, terus kita ke gereja cuma karena aku mau diberkati gitu loh, atau aku nggak mau dihukum, biar aku bisa masuk surga, aku tak ibadah. Nah itu kan motivasi yang salah. Apalagi ibadah itu bukan untuk masuk surga loh, benar nggak? Loh, masa iya. sih bukan loh bisa mengaruhi gitu, enggak ya? Enggak dong, ingat 5 sola, kita masuk surga itu karena apa yo? Oh iya. Iya, kita bisa mendapatkan surga itu hanya karena Kristus. Ibadah kita itu, perbuatan kita tuh tidak bisa nggak bisa mempengaruhi itu. Kita nggak ibadah juga nggak mempengaruhi itu. Kita ibadah juga nggak mempengaruhi itu. Tapi kalau kita sudah kenal Kristus, pasti kita rindu ibadah. Pasti itu. Gitu loh. Jadi sampai ada, Mas itu kenal satu teman itu, sampai dia itu ngomong begini, aduh, saya tuh bersyukur banget sekarang ada ibadah online. Yo, kenapa kok bersyukur? Iya, bersyukur karena saya bisa ibadah lagi. Karena sudah lama dia nggak bisa kemana-mana. Ya kan, orang kalau sakit di tempat tidur aja nggak bisa kemana-mana toh.
Tapi karena ibadah online, dia bisa menikmati lagi ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman, bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, kita yang masih sehat nih, jangan sampai kita tuh nunggu sakit baru kita tuh merasakan indahnya ibadah. Baru kita tuh merasakan, aduh, kepengin ibadah lagi. Gitu. Kira-kira begitu. Jangan sampai yang mau sakit dulu siapa di sini? Oh, jangan. Oke. Kalau sakit bisa ke dokter nanti ya, ke calon dokter kita. Iya. Waduh. Promosi. Iya, waduh, bayar nanti royaltinya ya. Iya. Oke guys, semakin seru nih, semakin panas nih kayak pembahasan kita pagi hari ini nih. Ngomong-ngomong bicara masih tentang seputar ibadah gitu ya. Biasanya kalau di dalam ibadah nih lah Sumarju, biasanya itu kan kita itu sering ngomong pujian dan penyembahan, praise and worship gitu ya. Worship gitu. Nah, pertanyaannya apa sih yang membedakan sebenarnya ibadah kita dengan ibadah gereja tetangga sebelah nih? Biasanya kayaknya ibadah gereja sebelah itu kayaknya nggak seribet kita nih, harus ini, itu, berdiri, duduk, rumit kayaknya gitu loh. Why, kenapa gitu loh. Ya, jadi kita tuh suka ngomong gitu ya. Jadi ibadah kita tuh liturginya tuh, liturgi tuh bulat gitu. Enak ibadah praise and worship gampang gitu kan. Kayak gitu ya maksudnya ya. Betul. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita mau ngomong liturgi dalam konteks susunan ya, urut-urutan apa yang dilakukan dalam ibadah. Semua ibadah itu punya liturgi. Gereja tetangga juga punya liturgi, punya urutannya. Tapi urutan kita itu urutan yang berdasarkan sejarah gitu ya, tradisi. Ada panggilan ibadah, votum ya toh, habis itu ada pujian pengagungan, ada pengakuan dosa dan lain-lain. Kalau gereja tetangga itu urutannya lebih sederhana. Lagu pembukaan, doa, lagu yang semangat gitu ya. Lagu semangat 2, terus lagu yang slow 1, persiapan khotbah. Habis khotbah persembahan doa itu kan ada urutannya juga. Jadi semua gereja itu punya urutan, punya liturgi. Tapi memang ada liturgi yang lebih lebih banyak seremoninya, lebih banyak item-itemnya. Ada yang ibadah lebih sederhana. Dan kedua-duanya ini semua liturgi itu pasti berdasarkan Alkitab. Nggak ada yang salah, nggak ada yang betul. Jadi kan ada orang yang bilang semakin lengkap semakin baik. Oh, enggak juga gitu loh. Masing-masing punya dasar Alkitab sendiri dan pastinya itu berdasarkan revelation response. Nah, coba ya adik-adik sama teman-teman di rumah boleh nih. Nanti kapan-kapan kalau ibadah kita gitu ya, lihat ibadah yang umum gitu, coba ditulis revelation response-nya apa, dilihat. Terus misalnya memang lagi lihat gereja tetangga, ada juga tuh revelation response-nya. Pasti pusatnya adalah Allah. Jadi ibadah tuh bagus jeleknya bukan karena lengkap atau tidak lengkapnya, tetapi apakah Allah jadi pusat dari ibadahnya itu. Oke. Nah, kenapa kok beda? Nah, itu kembali kepada tradisi gitu. Jadi sama nih, kayak keluarga saya sama keluarga Lasu Ferik, sama keluarganya Nathan, sama keluarganya Sean, ini kita punya kebiasaan beda-beda, bener nggak? Kenapa? Karena kita punya latar belakang yang berbeda sama dengan gereja. Gereja juga punya latar belakang yang berbeda-beda, jadi kebiasaannya beda, tradisinya beda. Tapi bukan berarti beda itu sana lebih bagus atau sini lebih bagus, enggak begitu. Tetapi itu adalah cara kita mengekspresikan penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Gitu. Oh. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Nathan atau Sen punya pertanyaan yang lain gitu ya. Tapi berhubungan dengan praise and worship gitu ya. Kadang ada orang ngomong itu, lagu cepat itu dia ngomong praise, kalau lagu lambat itu dia ngomong worship gitu. Apalagi kalau kebetulan Lasu Ferik kan sering naik mobil gitu ya. Nyetelnya radio, nggak suka denger MP3 atau spot gitu ya. Nggak suka gitu. Sukanya denger radio. Kadang yang bawain di dalam radio juga ngomong, oke, kalian boleh request lagu praise, boleh request lagu worship. Bener nggak sih sebenarnya? Atau gimana nih Lasu Marji? Nah, coba kita lihat dulu pemahamannya praise itu apa, worship itu apa.
Nah, worship itu kan memang kalau di teman-teman boleh cari di kamus gitu ya. Tapi worship itu biasanya kita definisinya artinya tuh penyembahan atau ibadah itu tadi. Worship itu akar katanya sama kayak akar kata ibadah kita itu gitu loh. Artinya apa sih ibadah itu? Lah, Suprapto sudah pernah ngomong tuh. Bakti kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan untuk mengungkapkan rasa kekaguman kita, rasa penyembahan kita kepada Allah. Itu worship. Ya kan? Kalau praise itu apa? Puji Tuhan. Oh iya, memuji Tuhan, pujian gitu loh. Kita memuji Tuhan gitu kan. Nah, sekarang apa? Praise sama worship ini kalau dibeda-bedakan tujuannya sama nggak sih? Dua akar kata ini aja. Sama kan ya. Satunya memuji. Memuji, kita tuh ngomong, wah Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa, itu pencipta yang agung, keren banget Tuhan kita itu gitu. Itu praise. Tapi dalam worship itu kan kita juga ngomong tentang Tuhan kan. Tuhan tuh baik loh. Tuhan sudah beranugerah, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tujuannya sama gitu loh. Cuma memang ini salah kaprah. Salah kaprah kayak worship tuh harus lebih lebih tenang, lebih teduh, lebih khusyuk. Kok praise tuh kita boleh apa? Enggak juga gitu loh. Kalau menurut saya sendiri sih ya, worship tuh kayak payung besarnya gitu loh. Sebuah penyembahan. Ekspresi penyembahan kita apa? Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa adoration misalnya. Adoration itu kayak apa ya? Kita mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Kita bisa thanksgiving, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu worship juga kan, bentuk worshipnya gitu loh. Jadi ekspresinya tuh macam-macam. Tapi tujuan kita tuh sama, tujuan kita tuh worship. Jadi kadang-kadang mungkin orang pakai istilah praise and worship itu untuk gampangnya aja, ya kan? Lagu praise itu artinya lagu cepat, lagu worship artinya lagu lambat. Nah, kalau memang begitu, sebaiknya istilah yang dipakai, yuk kita nyanyikan lagu yang cepat gitu, atau lagu yang lambat. Nah, sekarang saya tanya gini aja, sama Sean sama Nathan ini kan juga WL di remaja toh. Misalnya lagu, lagu seperti Nusa, tahu kan ya? Pasti tahu lagu itu kan? Lagu seperti Nusa, itu lagu worship atau lagu praise? Saya worship ya. Nah, kita ngomongnya worship kan? Kenapa? Karena dia slow gitu. Tapi coba kita melihat intinya, kata-katanya. Ada praise nggak di dalamnya? Ada. Yes. Ada bagian yang mana, ayo? Ayo, dinyanyikan aja nggak apa-apa. Ayo. Baiknya termasuk praise kayaknya. Yang mananya? Ayo. Kaulah Tuhan hasrat jiwaku, ku rindu Engkau. Iya, kaulah Tuhan hasrat hatiku. Engkau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Memang pakai kata menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kita memuji Tuhan loh itu. Tuhan itu Tuhan yang kuat. Tuhan seperti perisai. Di dalam worship ada praise. Nah, coba lagunya tadi loh. Seferik nyanyi itu lagu apa tadi tuh? Seferik nyanyi lagu apa tadi? Theme song. Theme song kita cepet ya. Oh to Jesus, bagi Yesus ya. Nah, itu lagu praise apa worship? Ayo. Ya, harusnya worship. Harusnya worship ya, karena apa? Worship. Kita menyerahkan bagi Yesus ya. Agak slow. Tapi di situ ada elemen praise-nya nggak? Coba dipikir. Iya. Ada nggak? Ada ya. Kebanyakan lagu ada biasanya. Nah, itu. Jadi gini loh teman-teman, kadang-kadang kita itu, iya ini worship ya, ini praise ya. Tapi kita cuma tahu what-nya, tahu apanya. We know what, tapi kita enggak know why. Nah, itu yang perlu ditanya. Kenapa kok ini dibilang worship? Kenapa kok ini dibilang praise? Kenapa? Nah, itu teman-teman harus tanya. Kenapa? Nah, ini kenapa lagi? Karena dengan bertanya, kita paham. Dengan paham, kita melakukannya dengan keyakinan bahwa aku melakukan ini, alasannya ini. Gitu loh. Jadi nggak cuma ikut-ikutan. Aku lebih suka lagu praise. Praise itu apa? Nggak ngerti ya kan gitu. Jadi
Mari kita bertanya, termasuk dalam ibadah kita. Jadi, saya senang banget loh hari ini tuh diundang terus ditanya-tanyain. Karena apa? Karena artinya teman-teman ini kepingin tahu gitu loh. Jadi kita tuh ingin melakukan apa ya? Kita ingin beribadah itu dengan kita paham, kita tahu, gitu. Berarti kalau kita nanti mau nyusun liturgi, misalnya mau jadi WL gitu, ya itu juga nggak perlu, kita kan kebiasaan, lagu satu harus pelan. Lagu satu harus pelan. Padahal lagu satu kan lagu pengagungan gitu. Jadi sebenarnya kalau lagu cepat pun yang memang mengagungkan, ya sebenarnya nggak apa-apa berarti ya. Kan ya boleh banget. Okay. Iya, banyak loh lagu cepat yang mengagungkan Tuhan. Banyak banget. Kayak yang kita nyanyiin ini hari ini nih tadi, yang tadi Warsen kita nyanyiin. Ya, apa itu? Bersyukurlah. Oh iya. Iya. Betul. Sebab ia baik. Lagu pertama Iya, jadi know why. Jadi ketika kita tahu why-nya, kita bisa melakukannya dengan penuh keyakinan, lebih pede gitu, lebih yakin. Oke. Sip, mantap. Mungkin Nathan atau saya mau tanya sesuatu. Mumpung ini ada narasumbernya, guys. Mumpung. Jauh-jauh ini. Iya. Dari Malang. Banget jauhnya ya. Apalagi jauh banget kalau jalan kaki. Iya. Ini mungkin langsung kan ibadah kan ada pola reflection response-nya ya. Yang penting kan itu ya sebenarnya. Ibadah kan tentang itu. Nah kalau gitu misalnya aku ini lagi males gitu kalau ikut ibadah full, ibadahnya kan lama 1 jam lebih gitu. Kalau itu ibadah umum biasanya kan ya. Nah aku ikut 2 aja, firman Tuhan sama persembahan kan, revelation firman Tuhan terus persembahan respon kan lengkap tuh masih lengkap itu. Itu nggak apa-apa atau gimana? Apakah harus memang mengikuti satu ibadah full dari awal sampai akhir? Kayaknya itu kebiasaannya teman-teman remaja nih kayaknya. Saya juga gitu kadang-kadang. Pengalaman curhat. Pengalaman dari Kak Nathan kayaknya. Sekarang gini aja, langsung mau tanya gini, kita berandai-andai, misalnya kalian ini diundang teman ulang tahun, sahabat kalian ulang tahun gitu. Ya kan anak-anak remaja banyak yang masih sweet-sweet kan gitu loh. Ya misalnya ini nggak pandemi misalnya gitu ya, diundang ulang tahun. Atau teman-teman adik-adik yang sekolah minggu, ada teman baiknya, sahabat baiknya ulang tahun, terus kalian diundang. Nah, kira-kira kalian mikirnya gini, aku tak datang, makan, kasih kado, selesai, atau kalian ingin ikut acaranya dari awal sampai akhir? Kalau gue datang pengen waktu makannya. Dulu waktu gue masih usia remaja pasti hitung pokoknya si 17 ditambah 1 jam paling nggak pas ini makan nih datang dulu. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana. Gimana Sean atau Nathan? Ikut acaranya lah, mengikuti Iya, dari kalau awal. sahabat deket dari awal belum jamnya sudah datang. Ya benar kan, ya kan? Kalau perlu datang pertama, pulang terakhir, ya kan? Iya. Kenapa kok begitu? Ya, kita ikut bahagia, jadi ngehargain anunya dia, pestanya bahagia sekali seumur hidup gitu. Nah, kalau kalian diajak papa mama, yuk temenin papa atau mama, ini ada kawinan, kalian nggak kenal sama sekali, nggak tahu siapapun. Kira-kira kalian maunya gimana? Mau datang pertama, pulang terakhir? Enggak. Enggak kan? Kenapa Ayu? Kenapa kok beda? Padahal sama-sama pestanya. Sebenarnya nggak kenal. Nah, Kecuali betul. beda, saya. Bener. Karena nggak kenal. Sedangkan kalau sahabat baik kalian, namanya sahabat. Hoping. Persahabatannya bagai kepompong gitu kan. Kasarannya kan gitu. Kupu-kupu. Nah, iya. Menjadi kupu-kupu. Nah, BFF gitu. Jadi, kalau kalian punya relasi dengan seseorang dan orang itu punya acara, kalian pasti kepingin ikut full. Kepingin menunjukkan bahwa I'm here, aku ada, aku hadir di sini. Ibadah itu acaranya siapa? Ibadah itu acaranya Tuhan. Tuhan yang mengundang kita untuk datang. Bukan sembarangan loh ya. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Kita itu,
Kalau dibandingkan planet aja kita nggak ada apa-apanya, tata surya itu kita nggak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan Tuhan yang menciptakan semua ini. Tapi kita diundang datang. Dan kita diundang jadi sahabatnya Tuhan. Itu ada loh, Yesus bilang sendiri, kamu adalah sahabatku. Kita jadi sahabatnya Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar sahabatnya Tuhan, masa kita ngomong, aduh, wes lah ya, cukup aku diundang makan, terus aku kasih kode pulang. Masa gitu kan? Ya enggak, tau gitu loh. Kita pasti ingin menikmati Tuhan. Menikmatinya lewat apa? Lewat ibadahnya, lewat panggilan ibadahnya, lewat pengakuan dosanya. Kita pasti kepingin itu loh. Kita pasti merespon dengan, aduh kerinduan yang aku tuh pengen ketemu Tuhan gitu. Aku kepengen bersekutu dengan Tuhan. Aku pengen menikmati Tuhan. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita benar-benar berrelasi dengan Tuhan, pasti hati kita tuh rindu. Nah, Lausu punya cerita nih ya. Ada satu kali, ini temannya Lausu gitu. Dia tuh cerita, satu kali dia sekolah di luar negeri. Lagi banyak tugas, lagi sumpek, beneran malas ke gereja gitu. Pokoknya beban berat banget gitu loh ya. Pokoknya gak enak banget, suasana moodnya tuh wis bete banget pokoknya. Tapi waktu itu dia memaksakan diri ke gereja. Nah, teman-teman tahu nggak? Ketika panggilan ibadahnya itu dibacakan oleh pendetanya bilang gini, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini kita beribadah, Tuhan mengundang kita. Kita semua yang berbeban berat. Kita semua yang sedang letih lesu. Tuhan menjanjikan kelegaan. Tuhan mau menjumpai kita, memberikan kita pembebasan. Aduh, temannya Lausu tuh sampai nangis, dia cerita. Aku tuh sampai nangis, terharu banget. Bahwa di dalam kebeteanku, di dalam aku nggak mood. Tuhan tuh bilang apa sih? Aku mau loh berjumpa dengan kamu. Aku tuh mau berrelasi dengan kamu. Itu ibadah. Jadi, kalau kita benar-benar berrelasi dengan Tuhan, masa ibadahnya sepotong-sepotong? Ya enggak dong. Kita ingin menikmati Tuhan seutuhnya. Kita kepengen menikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Kira-kira gambarnya kayak gitu. Oke. Semakin terbuka lagi wawasannya. Semakin terbuka lagi. Sip. Yang lain mungkin saya ada pertanyaan nih mungkin. Atau Nathan lagi mau tanya nih? Oh, aku mau tanya. Oke, boleh. Kalau sikapnya kita dalam beribadah itu gimana sih? Apa kita harus kayak cuman diem aja terus tenang, apa kayak boleh semangat banget gitu biar ibadahnya itu full body, full apa ya, totalitas gitu, atau gimana gitu? Ya, memang ini balik lagi ke tradisi ya. Kalau kebiasaan di gereja kita itu kan ibadahnya berdiri, duduk. Paling apa ya, gaya-gayanya cuma begitu gitu kan ya. Berdoa lipat tangan, berdiri, duduk gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat sejarah gereja gitu ya, gereja-gereja di masa dulu sampai sekarang juga masih ada. Itu ada banyak cara di mana kita bisa mengekspresikan, balik lagi ini ekspresi ya, mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Contohnya nih, kalau di gereja sebelah itu kan sampai joget-joget, jingkrak-jingkrak gitu kan ya gitu. Dan itu mereka happy banget gitu. Kita boleh nggak kayak gitu? Nah, balik lagi, harusnya boleh. Kenapa? Karena itu ekspresi kita mau memuji Tuhan gitu kan. Kita mau memuliakan Tuhan. Tapi kalau Lausu bilang dalam tradisi gereja kita, sebaiknya kita hati-hati. Kenapa? Karena kita nggak boleh egois. Jangan-jangan dengan kita jingkrak-jingkrak, kita lagi mengganggu orang lain yang beribadah bersama kita. Itu mereka jadinya nggak fokus. Nah, balik lagi. Kenapa kok begitu, Lausu? Karena ibadah itu fokusnya kepada siapa? Tuhan, benar. Jadi kita juga harus saling menolong nih, supaya kita bisa sama-sama fokus kepada Tuhan. Kita nggak boleh egois. Aku bisa fokus kalau aku hanya jingkrak-jingkrak. Aku nggak peduli yang lain. Ya nggak boleh juga dong, gitu. Kita akhirnya menjadi penghalang untuk tetangga kita, untuk teman di samping kita, untuk beribadah. Jadi harus minta hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengekspresikan sukacita kita, mengekspresikan penyembahan kita, tanpa kita juga nggak boleh jadi batu sandungan. Intinya begitu. Nah, kalau saya tanya gini loh, saya jadi kepikir nih. Biasanya di rumah kan kalau ibadah juga
nggak enak ya berdiri duduk gitu ya. Ibadah online terus WL-nya bilang, mari kita berdiri. Terus lihat sebelah, papa mamaku berdiri nggak ya? Gitu ya. Gitu. Kenapa sih harus berdiri? Itu harus tahu dulu loh. Kenapa WL-nya ngajak berdiri? Berdiri itu artinya apa? Ayo, Sean sama Nathan sama Loh Ferik bisa nebak nggak? Kira-kira kalau WL itu ngajak berdiri artinya apa? Udah capek, duduk lama. Loh ya jangan gitu. Justru kalau di rumah capek duduk lama, tiduran ayo. Iya. Bukan berdiri, tiduran malahan kan? Enggak gitu. Kenapa kok diajak WL-nya ngajak berdiri itu ada maknanya? Tahu nggak kira-kira apa? Respon mungkin ya, respon oke, apa ya? Berdiri. Kenapa kita kalau upacara bendera tuh harus berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh jongkok, apalagi rebahan? Oh, Hormat. hormat. Yes, betul. Hormat. Benar, berdiri itu kita menghormati Tuhan gitu loh. Jadi dengan kita berdiri itu kita menyatakan sikap kita yang siap untuk menyembah Tuhan. Kita tuh benar-benar badan kita tuh menggambarkan hati kita yang juga siap menyembah Tuhan. Gitu. Nah, ada lagi loh, tapi di gereja kita nggak ada. Kalau ada di gereja tertentu, setiap kali orang berdoa itu bukan berdiri. Ngapain ayo? Bisa tebak nggak? Berlutut. Oh, benar banget. Iya, benar banget. Jadi ada di gereja tertentu itu, setiap kali ada doa, mereka berlutut. Kenapa, ayo? Nggak tahu kalau ini. Kenapa, ayo? Kenapa kok berlutut? Kayak, Kenapa kok berdiri katanya aja? itu, katanya kayak ini. Kayak biar mirip kayak Tuhan Yesus kalau berdoa berlutut. Kayak di Iya. Gambarnya berlutut biasanya. Gambarnya berlutut. Masa gitu? Lutut. Kenapa Tuhan Yesus di Taman Getsemani berlutut? Ayo tak tanyain. Harus tahu nih. Kenapa kok di gambaran di Taman Getsemani itu selalu Tuhan Yesus itu berlutut sampai kayak mau gelosor gitu? Saya tebak enggak? Bisa. Aku berserah. Aku tahu itu langsung very benar. Tuhan Yesus posturnya waktu itu kalau kita baca di kitab Injil itu benar-benar sebuah penyerahan diri, sebuah Tuhan Yesus itu mencurahkan isi hatinya, penderitaannya ke apa ya? Beban yang begitu berat itu ditumpahkan semua di hadapan Bapa. Nah, ketika kita berlutut, kita tuh juga ngomong kepada Tuhan bahwa aku lemah, aku enggak bisa apa-apa. Sebuah postur kerendahan hati. Bahwa kami ini tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang sekarang sedang kita berdoa kepada Tuhan itu. Jadi ada postur berlutut. Nah, ada postur ini yang suka kalau angkat tangan ya kan. Aduh, kita nyanyi sambil angkat tangan. Bukan konser ya, jangan bilang niru konser loh ya. Bukan. Tapi angkat tangan ini ada maknanya dan ini itu sejak gereja zaman dulu, tahu nggak? Jadi bukan gereja sebelah ini biar asik angkat tangan gitu, bukan. Itu tradisi dari zaman dulu loh ternyata. Kenapa ayo orang angkat tangan? Hadir. Hadir ya, saya hadir. Saya. Biar Tuhan kelihatan gitu ya. Hadir Tuhan. Mengangkat tangan itu juga satu tanda penyerahan. Tanda bahwa iya Tuhan, ini loh Tuhan gitu loh. Tanda penyerahan diri. Jadi bukan biar asik gitu ya. Goyang-goyang menikmati, bukan. Tapi itu tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berdoa sambil mengangkat tangan, itu ada di Alkitab banyak contohnya kan. Orang-orang yang berdoa dengan mengangkat tangan mereka, sebuah tanda penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Gitu. Ada banyak postur lainnya. Contohnya kalau ini gereja sebelah juga ya. Kalau doa berkat itu, pendetanya setelah kita doksologi, terus mereka tuh tangannya gini. Benar nggak ya? Tangannya itu ditadahkan gitu. Menerima berkat. Mereka ngomongnya gitu, kita siap menerima berkat. Ya siap terima berkat, tangannya begini. Oh, bukan gitu juga. Tapi dengan tangan yang terbuka, kita tuh ngomong pada Tuhan bahwa, ya aku butuh Tuhan. Ini satu postur bahwa aku menyadari keterbatasanku, aku menyadari aku tidak bisa, aku menyadari aku lemah, makanya aku butuh bekalnya Tuhan nih, butuh penyertaan Tuhan, butuh anugerah Tuhan supaya apa?
supaya hidupku tuh jadi hidup yang menjadi Iya. ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti Roma 12 ayat 1. Iya. Nggak kerasa guys, nggak kerasa kita sudah setengah jam lebih kita ngobrol nih. Kalau diterusin juga, nanti asik. kita habis. Karena asik banget nih ya ini. Ya kan tamunya spesial. Berhubung dengan mungkin bisa dijelaskan singkat nih loh Samarji. Berhubungan sedikit ya tentang ibadah nih, karena durasi juga. Kadang kan ada bagian itu kita memberikan persembahan. Boleh nggak sih kita nggak memberikan persembahan? Mungkin bisa dijawab singkat. No, why? Kenapa kita kasih persembahan kepada Tuhan? Respon Ada kan, komitmen. Respon. Ditodong soalnya dikasih kantong. Ayo kasih. Bukan. Tadi Nathan bilang apa? Simbol komitmen. Nah, itu salah satunya. Jadi, kalau kita lihat polanya revelation respon, kan habis Tuhan berfirman, terus kita ada, kalau di kebagian umum ya, ada pengakuan iman rasuli, ada doa syafaat. Tapi kalau biasanya habis firman itu persembahan. Jadi persembahan itu sebuah simbol bahwa, oh ya Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat melakukan firman Tuhan itu. Tandanya apa? Tandanya aku memberi persembahan ini. Persembahan ini cuma sedikit memang. Secuil dari hidup kita. Tapi ini menandakan bahwa hidupku semua ini mau tak kasihkan Tuhan, mau taat. Gitu. Nah, berarti harus memberi persembahan enggak? Loh, persembahan hidup tuh harus. Tapi sebagai respon kan? Benar nggak? Sebagai respon kita. Dan kalau kita memberi persembahan karena kita merasa ditodong, jadi respon yang benar nggak apa enggak? Nah, itu kita perlu memahami dulu. Nah, kadang-kadang gini, aduh lah, lagi gak punya duit. Beneran seret gitu. Terus, gimana? Nggak ngasih persembahan? Boleh nggak? Apakah dengan tidak memberi persembahan itu kita tidak menyerahkan hidup kita? Kita nggak berjanji mau taat gitu. Nggak juga ya. Tuhan melihat hati. Benar nggak ya? Tuhan itu melihat hati kita. Tapi hati yang benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan pasti akan kelihatan dari apa yang kita lakukan. Jadi persembahan itu harus apa enggak? Bukan masalah harus atau enggak harus. Tapi persembahan itu untuk apa? Kalau kita sungguh-sungguh mau ibadah, kita mau sungguh-sungguh berikan hidup kita pada Tuhan, pasti kita sudah siapkan. Pasti kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan dengan senang hati merespon. Kita mau taat gitu. Mantap. Sejauh tadi kita bicara guys, nah kita itu bicara tentang ibadah kalau bukan online gitu ya. Kalau secara ibadah bicaranya itu yang onsite gitu ya, secara yang langsung. Tapi kita mau bahas singkat gitu ya. Bagaimana kondisi kalau ibadah online kayak kita hari ini juga ini ya. Kayak kita hari ini kan kita ibadah online ini. Nah, apakah kita itu perlu bersikap seperti gimana sih, Losa Marji, sebagai mungkin closing juga nih sekalian. Apakah kita boleh lebih santai, ya, pakai kaos biasa, mungkin bangun tidur, waduh, mau ibadah, terus nggak usah on cam, pokoknya login masuk gitu ya, atau kita perlu ikut duduk berdiri nggak sesuai yang disuruh gitu, atau ini dengan nikmatin aja kayak ngeliat film gitu ya, nonton gitu duduk aja, atau boleh, aduh belum sarapan gue, terus nyenek dulu deh sambil nyenek mau makan. Loh, Seferik pernah gitu kayaknya ya? Oh, jangan rame-rame. Oh, kasih ya, maaf. Gimana lah, Somarji? Ya, seperti yang tadi saya barusan ngomong, apa yang dari hati itu akan terpancar keluar. Kalau hati kita tuh sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, hati kita tuh sungguh-sungguh merindukan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka itu akan kelihatan dari apa yang kita lakukan. Jangan kebalik ya, jangan. Tidak selalu orang yang baik di luar itu pasti baiknya, dalamnya tuh baik. Tapi kalau sesuatu yang dalamnya tuh baik, pasti akan kelihatan di luar. Nggak usah gembor-gembor, aku ini orang Kristen loh, aku ini anak Tuhan, nggak perlu. Tapi dengan sikap hidup kita yang berbeda, sikap hidup kita yang menghormati Tuhan, pasti akan kelihatan. Dan itu juga kelihatan dari ibadah kita. Gitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, kita ngomong,
ya aku mau percaya Yesus, aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus, pasti kita juga ibadahnya nggak sembarangan. Kita ngomong Allah cuma anu lah, off cam nggak apa-apa, gitu, nggak usah on cam. Tapi kameranya Tuhan tuh 24 jam 7 hari itu nggak pernah mati gitu kan ya. Kita tahu Tuhan tuh ada loh di sini gitu. Jadi kita nggak akan sembarangan. Boleh nggak sambil makan? Kalian sekolah aja nggak boleh sambil makan, bener nggak sih? Sekolah online boleh nggak sambil makan? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi ini kita ibadah sama Tuhan loh urusannya. Ya memang lausunya nggak akan, ayo on cam gitu. Ya nggak akan. Tapi pastilah kita itu akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah ini satu perumpamaan ya. Tahun berapa ya? Tahun lalu berarti 2020 itu istana negara kita Republik Indonesia itu membuka ada kesempatan orang-orang itu bisa ikut upacara bendera 17 Agustus lewat Zoom. Itu benar ada lewat platform online. Dan orang-orang yang hadir itu diminta untuk berpakaian resmi atau pakaian daerah. Itu upacara bendera 17 Agustus tuh. Kalau kalian dikasih kesempatan diundang sama Pak Jokowi ikut upacara 17 Agustus, masa kalian pakai baju tidur? Bener nggak? Nggak bakal toh. Waduh, toh nggak punya kebaya, pesen online gitu kan ya. Nggak perlu pakai seragam yang paling bagus, seragamnya disetrika sendiri. Nggak usah mbak, nggak usah mama, aku setrika sendiri, licin sendiri. Siapin bener-bener. Itu upacara 17 Agustus. Nah ini kita ibadah itu acaranya siapa toh? Acaranya Tuhan. Nah, masa kita nggak kalah heboh? Ya kita nggak perlu lah siapin, waduh kebaya, enggak ya. Tapi kalau hati kita itu benar-benar kita persembahkan untuk Tuhan, kita juga nggak akan sembarangan dong. Kita nggak akan kan sambil rebahan gitu. Jadi kita menjaga hati kita, apa yang ada di dalam hati itu akan kelihatan dari apa yang di luar. Gitu. Mantap sekali bagi penutupnya. Apa yang ada dalam hati? Gitu. Closing statement juga. Iya, nih, betul. Wow, nggak terasa hampir 1 jam kita ngobrol gitu ya. Jadi teman-teman yang masih di rumah saja, jangan bosen ya. Tentunya hari ini kita sudah belajar banyak sekali dari Lause Marji tentunya. Dan lain kali jangan bosan-bosan kalau nanti kita undang lagi ya Lause Marji. Oh boleh, iya boleh. Jangan lupa nanti itu ya. Kita undangnya online apa on-site ini? Enggak. Gitu, Lause Marji senang sekali hari ini kita boleh ketemu, ngobrol-ngobrol yang santai tapi cukup mendalam pembahasan kita hari ini. Iya, Kita thank you. Di ibadah selanjutnya tentunya. Sampai ketemu lagi. Thank you untuk semuanya juga. Thank you semuanya. Sampai ketemu. Take care. Terus memberkati. Bye-bye. Bye. Guys, gimana? Semakin terbuka wawasannya, semakin paham, atau semakin nggak ngerti? Sean? Semakin ngerti dong. Oh, kamu semakin ngerti. Puji Tuhan, haleluya. Nah, bagaimana dengan teman-teman di rumah? Tambah ngerti? Tentunya Lause Ferry percaya, setiap kita kalau tadi kita boleh mengikuti dari A sampai Z, dari awal sampai akhir gitu ya. Kita pasti semakin terberkati dan kita boleh semakin mengerti. Betul banget. Nah, kalau kita sudah mengerti, kita sudah punya pemahaman yang betul, pemikiran yang benar. Nah, teman-teman yang masih di rumah saja, jangan sampai nggak dilakuin. Nah, kalau sudah tahu, sudah belajar, nggak dilakuin, kayak tong kosong, Nyaring bunyinya. bukan, keras suaranya. Modern sekarang. Enggak, nyaring bunyinya. Nah, teman-teman, kita mau kembali meresponi. Ya, kita mau meresponi apa yang boleh kita dengar hari ini. Biarlah kita boleh menjadi bejana yang terus diisi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua aku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, biarlah respon ini menjadi kerinduan kami. Untuk kami boleh selalu hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Mungkin selama minggu-minggu yang lalu kami sangat jauh daripada-Mu. Tetapi biarlah melalui kebenaran yang sudah kami dengar selama beberapa minggu ini, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan kasih dan anugerah-Mu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang indah hari ini. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini. Dan kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami ke depan, ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, jangan lupa, ting ting. Nah ini nih bejana untuk Tuhannya. Kalian boleh isi, suatu hari nanti kita akan bawa bersama-sama ke rumah Tuhan. Dan teman-teman remaja, kayaknya minggu depan mau ngadain acara ini. Oke, mungkin bener. bisa ngingetin nih teman-teman yang ada di rumah. Untuk teman-teman remaja yang sudah daftar sama Retreat Iota tanggal 1 sampai 3 Juli, jangan lupa ya teman-teman, nanti bakalan dikabarin kok sama panitianya. Jadi teman-teman tinggal siapin hati, siapin fisik, siapin semuanya, siapin laptopnya atau HP-nya, Internetnya jangan lupa. Betul banget. Oke, sip teman-teman remaja. Sip. Kalau dari sekolah minggu, ini dia. Nah masih inget kan? The Master. Wah.
Mau ngapain The Master? Pastinya kita mau seru-seruan nih ya. Jangan lupa yang sudah join, ingat ya, jangan lupa kalian gak ikut karena akan nyesal di kemudian hari. Tidak ada siaran ulang. Oke? Gak terasa kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini Sean. Kita sudah Ya? di ujung. Dan betul, sudah di akhir nih, di ujung sekali. Nah, minggu depan kita ada serial baru tentunya. Serial tentang apa? Pasti kamu nggak tahu. Nggak tahu. Ya, pastinya selalu surprise dong. Iya, ya? betul banget. Oke, sampai ketemu minggu depan guys. Tetap sehat, tetap kuat bersama dengan Tuhan. See you and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.